Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali lagi dengan saya Ganang Salomam. Ceritanya di konten baru. Saya sebenarnya kalau boleh jujur kehabisan materi di lapangan. Jadi akhirnya saya mencoba untuk tanya jawab aja lewat di kolom komentar yang ada di YouTube saya. Jadi untuk teman-teman yang baru kenal, baru lihat channel saya, perkenalkan nama saya Ganang Salomam, praktisi dunia hewan, baik di kesehatan hewan, baik di membantu untuk menjelaskan lewat video saya sesuai pekerjaan saya. Saya di sini akan melihat dari YouTube Studio, banyak beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab dan saya jawab di video ini. Akan coba saya minimal 2 lah ya, tapi nanti lihat kalau durasinya terlalu kepanjangan akan saya potong. Oke, dari ada yang tanya, nah ini saya bentar tak lihat dari video yang pertanyaan yang lama-lama, sekitar 2 minggu yang lalu aja ya. Kalau ada yang belum saya balas, 3 ternyata banyak yang belum saya balas. Nah ini ada Pak Faiz Al-Hadi, di sini tulisannya ada. Beliau tanya, Pak, sapiku bodong bisa sembuh nggak ya? Bodong itu ibaratnya hernia tali pusar. Oke, saya ambilkan catatan dulu. Tak coba buatin gambaran ya. Akan coba saya terangkan lewat gambar yang ada di foto ini. Jadi maaf karena tidak ada papan tulis, jadi mohon dimaklumin. Ini karena syutingnya juga seadanya. Sapi ini perut akan gini. Ini entah jantan atau entah betina. Tak gambarin secara utuh dulu. Nah. Oke, lihat gambar kan? Kita ibaratkan ini sapi jantan saja yang biar gampang. Kalau sapi betina kan di sini ibaratnya sapi jantan. Setiap sapi entah betina atau jantan, di sini itu ada yang namanya 4 tali pusar. Ini tali pusarnya, kalau ini yang mencongolek kan ibaratnya ya itulah ya untuk sapi jantan. Jangan diperjelas. Di sini itu ada 2. Yang satu di sini sama yang satu di sini permasalahannya. Ini kita bahas ini dulu. Ini yang nomor 2. Oke. Kok nggak kelihatan? Nah, sini dulu. Cara pertama jenengan lihat itu cari tahu itu apakah hernia tali pusar atau ada terjadi lubang hernia yang terlalu memenganga atau memang ada infeksi. Nah, cara gampang pertama yang jenengan cek itu ini dipegang. Ini dipegang. Nah, dipegang kalau seandainya ini keras tidak ada cairan, bisa jadi karena ada selaput hernianya atau ada beberapa pencernaan yang masuk keluar turun ke sini. Nah, kan di sini kan gini. Ini kan usus ya. Ini usus ibaratnya. Yang sini tuh usus. Nah kan, ini tuh usus ibaratnya. Nah, karena di sini lubang hernianya dia itu menganga. Lubang hernianya dia tuh yang di daerah sini antara perut sapi ini gini. Ini kan ada usus gini ya. Nah, karena selaput yang sini tuh dia menganga,
dia menganga di sini, ususnya akhirnya turun. Nah, karena di sini kantongannya itu belum sepenuhnya tertutup. Biasanya kita bahas untuk yang misal tadi keras, itu biasanya mengarah ke ini, ususnya yang kepegang atau turun ke sini kalau keras. Nah, untuk cara yang model seperti ini sampai pegang kok kelihatannya keras, coba hernianya tadi itu kan kantongannya gini ya, kantongannya gini kan, sampai pegang gini, seandainya keras, terus sampai coba raba, kok kayak ada selangnya atau ada kayak salur airnya. Nah, coba tekan ke atas. Pertama itu dulu, tekan ke atas, puser-puser bulat gini, set. Kalau ini hilang, berarti sudah pasti ini ada cincin hernianya yang di sini, yang di atas, di atasnya kan ada kayak usus itu, di sini yang masih melebar. Ada dua cara untuk bisa menangani ini, dengan cara operasi kecil, selaput hernianya ini disempitkan biar ususnya tidak turun, atau dengan cara kita melakukan terapis. Terapisnya ini dimasukkan, kalau memang ini benar-benar usus yang keluar, ini dimasukkan, kemudian posisi ini kan ditekan ke atas, lubang ini kan posisi ditekan ke atas gini, usus sudah masuk, ini kan berarti kan sudah ada kayak tali pusar yang sisa itu ya, yang sisa itu biarkan aja. Kalau udah selesai kita tali Pak, tali sekiranya itu tidak turun, misal karet gelang, atau yang paling gampang itu ketika ini sudah ditekan ke atas, jenengan cari kain untuk dibuatkan ikat pinggang, diikatkan pinggang gini, muter dipas, nah muter gini, diikat pinggang gini, biar ususnya ini masuk ke atas lagi. Kalau dipegang, dimasukkan bisa hilang, itu ada selaput cincin hernia tali pusarnya yang bermasalah, dia kendor. Tapi seandainya ini enggak ada, terus ditandai dengan bau busuk, ada nanahnya, terus di situ bengkak, bulunya mulai rontok, dipegang kok denyutnya atau enggak hangat, atau malah panas, itu biasanya infeksi Pak. Kalau udah infeksi seperti itu, kita lihat infeksinya dulu. Kalau infeksinya nggak parah, itu enggak apa-apa. Kalau infeksinya nggak parah, itu nggak apa-apa. Cukup jenengan bersihkan tali pusarnya tadi pakai air dicampur alkohol. Kemudian tetap pasti ada luka di sini, bekas tali pusar tadi. Nah, luka di sini dekat tali pusar tadi itu jenengan olesin pakai salep atau cairan yang antiseptik atau yang bisa membunuh kuman, kayak obat merah atau salep antiseptik, itu bisa oleskan sini biar cepat kering. Nah, terus setelah itu paling gampangnya panggil petugas nanti biar dicek. Pokoknya intinya gini, pokoknya pertama kali jenengan, saya rangkum aja, saya ngomongnya belibetan jadi mohon dimaklumi. Intinya sama. Seandainya jenengan menemukan seperti yang ditanyakan sama Bapak siapa tadi, Pak Faiz Al-Hadi ini yang di YouTube saya, YouTube studio saya ini, itu dengan 2 tahap dulu kita raba, ketahui kalau keras, panas atau hangat, bulu mulai rontok di situ, warnanya mulai merah, ada bau menyengat kayak nanah, terus dinaikkan nggak ke atas, nggak bisa seperti yang saya contohkan tadi, berarti infeksi, positif infeksi. Terus yang kedua, misal dimasukkan kok bisa, ini kantongannya yang tadinya bengkak kok kosong, tinggal kayak
bekas jalur selang yang kecil-kecil, tinggal yang keluar dari tali pusarnya tadi, artinya ini ada hernia tali pusar. Cukup dikasih ikat pinggang muter, dikasih selama 2 bulan, biarkan si pedet mulai mereposisi. Kenapa harus 2 bulan? Karena pencernaan sapi itu mulai berkembang secara masif, secara baik itu sampai 2 bulan ke atas. Nah, jadi itu Pak ya. Untuk yang infeksi tadi, jangan sampai tali pusar ini kotor, karena ketika tali pusar ini kotor nanti bisa terjadi infeksi dan tambah titanus Pak. Nah, untuk yang infeksi tadi penyebabnya apa? Pertama, pedet lahir, si tali pusarnya tadi posisi kotor, dihinggapin lalat atau kena tanah, terjadilah infeksi. Kalau udah seperti itu, akhirnya ya sudah zong gitu Pak. Jadi intinya pedet lahir, penanganan tali pusar penting. Kalau jenengan tanya gimana cara menangani tali pusar saya, lihat-lihat di video-video saya yang lama, oke? Lihat di video-video saya yang lama, sudah saya jelaskan ketika saya menangani sapi kelahiran. Di situ sudah saya kasih tahu cara menangani tali pusar. Ini sepele, tapi sering terjadi di masyarakat yang namanya bodongan atau pembekakan tali pusar. Kebanyakan dengan 2 metode ini insya Allah cocok. Sebenarnya banyak sekali cara, tapi beberapa kasus yang saya temukan